Assalamualaikum guys, sebentar. Aduh, saya lupa pakai ini. Aku tuh penasaran dengan ini. Ini agak gede sih. Enggak sih, kawatnya. Jadi kawatnya itu enggak keras ya. Kayak gini. Enggak tahu kayak bukan kawat ya. Kayak apa ya? Kayak benang sih, lebih kayak benang. Kayak benang senar atau apa gitu pokoknya. Mirip-mirip ke sana lah. Kita cobain ya. Dia mungkin dibuat elastis seperti ini, bukan bener-bener kawat kayak gitu. Kayak justru kayak benang, lebih kayak benang supaya tidak merusak gigi ya. Kalau kawat kan terlalu keras mungkin kan, dibenturkan begitu kan keras. Nah, kalau benang seperti ini enggak elastis. Ternyata saya pikir kawat ya. Kalau kawat kan keras. Nah, ini enggak elastis, bener-bener benang supaya dia lentur dibenturkan dengan gigi-gigi kan dia nggak akan ngelawan kan. Justru dengan kawat dia bakalan, khawatirnya kan kayak melakukan perlawanan, ngerusak gigi kan, karena ini akan lentur ngikutin bentukan gigi. Bismillahirrahmanirrahim, cobain. Aduh, saya tarik. Iya cuy, ya kotor deh. Enak sih. Aduh, nggak ada ini lagi tisunya. Saya ini bentar dah, jorok banget sih gue nggak ada tisu. Bagian mana ya? Enak cuy. Sekarang aku udah mulai sering nyelap begitu, jadi aku pikir ini fungsinya baik banget, bisa. Nggak tahu ya kalau yang charcoalnya itu. Nah, yang kedua yang ini nanti akan saya bahas khusus tentang gigi-gigi. Ini kayak abu, kayak zaman dulu abu gosok, tahu kan, yang bekas bakaran padi terus jadi abu. Dulu digini-gini kan abu ya. Ini kayaknya kurang lebih fungsinya kayak abu kayaknya. Saya tetap, kita gosok gigi seperti biasa setelahnya ya. Nanti saya caranya belum didapat. Mana ya cara-caranya? Organik, cara ininya gimana dan cara bukanya juga gimana, saya nggak tahu. Oh gini cuy, dibuka cuy, bener. Ini isinya seperti apa? Bener kan, kayak abu beneran cuy, hitam tapinya tuh, bubuk begitu hitam. Kayak serbuk, mirip abu gosok lah, beneran loh. Cuman bedanya ini hitam, di tangan hitam. Ih, kayak abu beneran, abu ya. Gimana dong, saya harus cuci tangan cuy. Saya belum tahu hasilnya seperti apa, akan saya coba. Jadi caranya kayaknya gini, nggak ada aturan pakai lagi kalau nggak salah nih ya. Saya sempat sekilas baca juga. Jadi dia gini beberapa menit. Nah, udah gitu setelahnya dibilas seperti kita gosok gigi biasa, pakai odol juga setelahnya ya, dibilas gitu ya. Saya nggak tahu hasilnya nanti. Gigi saya kuning dan ya gitu ya, nggak enak dilihat. Kalau putih ini makin bikin kualitas pancaran cahaya kita berkualitas cuy. Kayak gigi kita bersih putih begitu, apalagi bersinar, ini akan memancarkan seluruh wajah kita jadi terkesan bercahaya. Seriusan, kalau gigi kita putih bersih itu membantu mendongkrak ketampanan, kecantikan seseorang ya, kalau gigi bersih dan putih bersih gitu, mengkilat ya. Gigi saya kuning tuh dari dulu cuy, karena memang faktor makanan juga pengaruh banget. Saya kan kurang begitu menjaga dari dulu, hampir tidak pernah ke dokter gigi sih intinya. Harusnya perawatan ya, wajib. Tapi ya saya sesekali aja, itu pun hampir tidak pernah gitu loh. Sekali doang seumur hidup kayaknya pernah, itu yang waktu terpaksa karena harus cabut gigi karena sebelah sini geraham itu. Wah, udah bau busuk banget. Saya pengen ini, nggak berani terus, pengen ke dokter gigi. Akhirnya saya, karena udah sakit banget terus-terusan kambuh. Sakit gigi itu ya guys, kalau udah bolong baiknya dicabut. Karena kalau misalnya cuma diobati itu akan kambuhan. Dan saya sarankan kalau kalian tidak punya duit, puskesmas. Karena pengalaman pribadi nih ya, ini saya ceritakan pengalaman pribadi. Ini cukup efektif ya kalau kalian ingin membersihkan sela-sela gigi dengan ini, namanya apa sih, kawat gigi atau apa namanya. Tapi kalau kalian bentukannya lihat kayak gini, yang tadi saya liatin itu
cukup efektif ya, cukup efektif kok untuk bersihin sela-sela gigi, karena agak susah ternyata bersihnya. Jadi aku punya cerita gini cuy, waktu aku gigiku gerahamnya udah kambuhan sakit karena udah bolong lubang-lubang di geraham belakang itu, saya coba ke, sorry ya maaf, beneran nih, aku diantar temenku direkomendasikan ke dokter gigi Unpad. Ada kayak dokter praktek lah di Unpad, kan ada jurusan kedokteran. Kita cek di sana, aku cek di sana dan dicek, oh ini harus operasi kecil, biayanya 600.000 cuy. Waduh cuy, seriusan, apalagi waktu itu ya aku pemasukannya nggak jelas juga, sama seperti sekarang belum pasti gimana gimananya gitu kan. Jadi butuh banget segera, pengen segera, karena memang bener-bener sakit yang aku rasain. Mungkin buat orang lain itu nothing, nggak ada gimana gimananya, tapi aku bener-bener waktu itu pertimbangannya lain. Walaupun ada, aku kan harus prioritas mana dulu gitu loh. Kalaupun bisa diusahakan, apapun bisa diusahakan sih sebenarnya ya, masalah uang itu. Tapi masalahnya kita prioritas dulu, ini prioritas apa dulu nih kepentingannya. Aku cuman, ya teman menyarankan udahlah gitu, ke situ aja. Cuman aku beda lagi pemikiran aku cuma bisa ngeliatin temen pergi pulang. Dalam perjalanan aku bingung, kayak yang bingung gitu ya, diinget-inget, oh di sini ada dokter gigi juga, lewat nih apotik di Geger Kalong nih, ada apotik, kalian tahu lah, dulu ada giginya juga, bagian giginya juga, nggak tahu sekarang. Aku masuk, cek seperti biasa dicek. Agak murah tuh, 550.000 cuy, agak murah. Cuman aku mikir lagi, buat aku masih terlalu high. Oke, gue pulang lah dengan gigi masih sama, ngerasain denyut-denyutnya gitu ya, cenut gitu kan, sambil mikir aduh gimana lagi, karena berebut tuh. Kalau nggak terlalu sih mungkin aku abaikan itu, tapi karena memang cenut mulu dan itu mengganggu kan aktivitas kita. Kadang-kadang kan kita nggak terlalu kepikiran gimana, tiba-tiba aja nyangkut gitu loh. Puskesmas, inilah peran Allah di sana ya, guide us gitu loh. Puskesmas, saya kan orangnya agak susah ya interaksi dengan orang, tapi pada saat kondisi tertentu memang ini harus dilakukan ya, akhirnya gue pergi walaupun dengan perasaan kalut ke puskesmas. Lihat, aduh antri, saya kan bingung harus gimana dulu gitu kan, tapi aku ngelihat situasi orang lain seperti apa, oh harus daftar dulu, nanya-nanya juga kan, ini mesti gimana nih saya kalau ingin periksa gigi ke sini, itu daftar dulu teh, nomor antrian, oke, bayar. Waktu itu cuma 3.000-an lah. Setelah gitu kan masuk ke dalam tuh, cuman itu doang, bayar antrian doang cuy, 3.000-an. Dicek, nggak bayar loh. Hari pertama itu nggak bayar, cuman terus dibersihkan loh, bayangkan dibersihkan, udah gitu kayak disuntik baal gitu. Tapi sebelumnya aku nanya, ini biaya buat jabut giginya berapa, nanya dulu dong, takutnya nggak kebayar. Katanya 30.000. Wah lega gue, 30.000, asal nggak percaya cuy, 30.000 cuy. Aku ingat sekitar itu beneran, di bawah 50.000, aku ingat betul. Cuman dengan ini aja kan, 3.000 2 kali datang kalau nggak salah, 3.000 dengan ini doang, nomor antrian doang gitu. Besoknya, jadi hari itu disuntik baal, nggak langsung dicabut gigi, cuma disuntik baal. Nih kita suntik baal dulu ya, jadi jangan kaget kalau misalnya berasanya gimana gitu kan. Oh iya, nanti besok kamu kesini lagi untuk cabut giginya. Oke, saya suntik. Nah besoknya lagi datang lagi, langsung dicabut. Cabutnya kan satu ya, tapi ternyata datang ke rumah itu ada satu lagi di ujung cuy. Satu udah dicabut, udah nih bolong-bolong, udah kroak lah. Nah satu lagi ternyata masih ada nyangkut di dalam, dan itu udah oyak juga, goyang juga itu. Tinggal dioyak sama sendiri sih, bisa sih itu. Udah bisa, karena udah kondisinya udah goyang kan. Nah di rumah udah bisa cabut sendiri beberapa hari sih, saya mencoba
oglek ya, kayak kita kecil gimana sih nggak ke dokter gigi, digini-gini coba deh oyak-oyak terus tiap hari, waktu kecil kan gitu ya. Kalau aku nggak tahu kalian, kalian mungkin udah terbiasa dokter gigi atau dokter-dokter lain. Aku jarang ke dokter, atau kalau dulu sih mantri ya kalau di desa itu, jadi di oglek-oglek sendiri. Begitupun waktu itu aku udah kuliah gitu atau masih kuliah, saya lupa, yang jelas seperti itu kondisinya. Kalau nggak salah udah beres kuliah, nggak lagi posisinya udah keluar keluar dari kuliahan. Jadi gitu deh, beneran setelah saya cabut gigi saya tanya, biayanya berapa, 30.000 bener apa yang dibilang sama dokter yang meriksa waktu itu. Kan saya nanya, dokter kalau cabut gigi itu berapa sih biayanya, karena nggak mau dong kita ngegampangin gitu loh, main main periksa, main datang terus kemudian ternyata pas pulang nggak bisa bayar. Jadi ya aku tanya dulu dari awal, makanya seperti itu. Aku gengsi enggak, aku nggak gengsi untuk hal-hal tertentu, memang malu, saya orangnya pemalu juga. Cuman untuk kondisi tertentu memang aku harus melakukan itu, ya harus lakukan itu. Ingat ya, memang bener sih, saya jadi mikir pantesan ya puskesmas, mau itu sakit gigi, mau itu sakit yang berat-berat lain, itu jadi rujukan untuk orang orang-orang biasa lah ya, orang-orang kebanyakan lah. Karena luar biasa sih perbandingannya cuy, dengan yang punya nama, dengan yang spesialis gitu loh. Dan bikin tenang ke kitanya gitu loh, kayak yang eh, nggak banyak ngomong dokternya, dicek dasi, maju, dilihat, dicek apa kenapa keluhannya, ini gigiku udah mau dicabut gigi dokter, kayak gitu kan. Saya mau cabut gigi dokter, dilihat, oh berlubang, dibersihin sama dia kan karang-karang giginya. Murah banget, tahu nggak sih, hari pertama itu cuma bayar tiket doang, seingat aku pokoknya murah banget lah. Bersihin, disuntik baal, besok kesini lagi, nah itu baru bayar besoknya. Bener-bener ya Allah, sejuta umat itu ya puskesmas. Bener-bener sejuta umat, ya Allah bantu banget sih, ngebantu banget. Allahu Akbar. Itu pengalaman aku tentang cabut gigi yang murah di mana ya, di puskesmas cuy. Atau kalau saya sih lebih kayak ke sakit apapun yang sekiranya bisa ditangani puskesmas ya, kayaknya kalau spesialis pasti mahal, kalau dokter-dokter praktek pasti mahal. Ya udah, puskesmas itu memang banter lah, dan mereka juga banyak pengalaman kan, nggak banyak ngomong, tinggal begini begini cabut, nggak banyak ngomong lah, nggak banyak ngomong. Bedanya di sana doang mungkin ya, kenapa yang spesialis mahal ya mereka terangkan ini, eh, posisinya begini, ini harus dioperasi kecil karena kalau enggak akan cukup berbahaya segala macam, kayak gitu kan. Kalau ini kan enggak, enggak banyak, enggak mau buka mulut ya cepluk udah. Jadi kalau spesialis kan kita bisa nanya, bisa konsul, mungkin itu yang bikin mahal kan. Walaupun aku nggak terlalu banyak nanya juga sih, lagian nggak jadi. Itu aja pengalaman aku cabut gigi, sakit gigi. Mungkin judulnya enaknya ya, biar biar eh, biar enak, tentang yang murah kemana gitu, karena itu yang dibutuhkan banget, cabut gigi yang paling murah di mana gitu loh. Gitu aja sih, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.